Sehari roti, roti sehari roti. Yap, kode saham roti ya. Ini identik dengan roti tawar, terus ada roti sandwichnya ya, sehari roti ini, dan akan melakukan salah satu corporate action yang efeknya positif. Efeknya positif. Nah, apakah itu akan kita bahas di video kali ini terkait dengan aksi korporasi dari sehari roti. Jadi Nippon Indosari Corporindo Tbk atau kode sahamnya roti, atau lebih sering dikenal dengan brand Sari Roti ya. Brand Sari Roti ini ya, banyak yang lebih familiar dengan ini. Itu akan melakukan aksi korporasi, yaitu ini aksi korporasi yaitu perihal ini berita keterbukaan informasi 28 Juni 2024 terkait rencana pembelian kembali saham PT Nippon Indosari Corporindo Tbk Perseroan, share buyback plan of PT Nippon Indosari Corporindo Tbk Company. Oke, ini guna memenuhi ketentuan peraturan nomor I sampai E tentang kewajiban penyampaian informasi bla bla bla. Informasi yang terkait di sini adalah yang satu ya, pelaksanaannya itu di 6 Agustus 2024 sampai 5 Agustus 2025, jadi 1 tahun. Oke, 1 tahun. Lalu selanjutnya adalah biaya pembelian, yaitu 0,2 dari nilai transaksi ya. Oke, itu. Terus transaksi nilai nominal yang dibeli adalah maksimal 149,6 M. Oke. Terus dengan maksimal jumlah saham yaitu 88 juta lembar. Ya. Kalau kita cek di sini, berdasarkan laporan keuangannya di Sari Roti ini punya cash 492 ya. 492 kalau kita hitung ya. Kalau kita hitung dananya tadi itu senilai 149. Ya, 149,6 dibagi dengan 492 kali 100, ini senilai 30% dari kasnya lah. Oke, jadi masih wajar. Terus ini perkiraan penurunan pendapatan akibat pelaksanaan pembelian kembali saham dan dampak atas pembiayaan. Pelaksanaan pembelian tidak mengakibatkan penurunan pendapatan dan tidak memberikan dampak atas biaya pembiayaan ya, karena digunakan adalah dana internal yang berasal dari kegiatan operasional. Ini berarti tidak dari kasnya, dari kegiatan operasional. Performa laba per saham setelah rencana pembelian kembali dengan pertimbangan penurunan pendapatan. Oke, ini batasan harga. Nah, ini dijelaskan bahwa batasan pembelian maksimal tuh di 1.700. Kondisi sekarang roti ini berada di 1.005. Nah, ini masih ada peluang ya berarti, karena maksimal 1.700. Nah, pembatasan jangka waktu pembelian kembali adalah sesuai ini, yaitu 12 bulan setelah RUPS ya, yaitu terhitung di 6 Agustus 2024 hingga 5 Agustus 2025. Oke, itu. Metode pembeliannya ya, ini juga dijelaskan di sini bahwa mereka akan menunjuk PT BCA Sekuritas atau kode sahamnya SQ kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kita cek dulu BCA Sekuritas kodenya SQ ya, SQ BCA Sekuritas. Jadi kita tahu roti buyback nominalnya berapa tadi, 149,6 ya, let's say 150 pakai SQ, terus periodenya Agustus. Batasan maksimal 1.700. Nah, ini kalau kita cek berdasarkan chartnya ya lah, chartnya kita cek di mana ini adalah si roti. Oke, kita cek roti ini kondisinya memang lagi turun ya, lagi turun down ya, lagi turun. Padahal kalau kita cek sekilas di sini ke statistik mereka, laba 2024 ini kuartal 1 cukup cemerlang ya, yaitu 74 miliar. Jauh di atas dari 2023. Meskipun masih di bawahnya 2022. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam di video selanjutnya terkait laporan keuangan ini. Cuman kalau dengan ada aksinya ini, satu,
saya menilai meskipun di sini di Stockbit ya, mereka menghargai wajar dari roti ini tuh di 6,2 T. Sedangkan harga sekarang market capnya di 62 T. Jadi sudah price in lah, sudah harga wajarnya menurut Stockbit. Tapi kalau saya melihat di sini manajemen menilai harga sekarang itu termasuk murah. Satu itu kemungkinannya. Atau yang kedua, mereka melihat ada potensi roti ini akan mendapatkan cuan lebih di mendatangnya. Makanya harga sekarang itu masih dalam indikator yang murah gitu. Kalau kita lihat dari chartnya sendiri seperti ini, bentar. Dalam 1 tahun terakhir sejak awal tahun itu sudah turun 13% saat kita take video di tanggal 13 Juli. Gitu. Nah, kalau kita cek di teknikalnya pun dia seperti ini, dia downtrend, lagi downtrend. Jadi ada peluang kalau dia makin turun lagi, ada. Dan itu juga potensi buat mereka yang melakukan buyback juga. Karena batasan, nah mereka hanya memberikan batasan maksimalnya. Kalau dapat di harga 925 bagus banget sih ini. Ya di main areanya atau di sini lah ya, terdekat itu di 975. Oke, itu boleh. Dua ini sih kalau Bapak Ibu dan teman-teman boleh kalau dapat di harga ini menarik untuk invest gitu. Patokannya apa? Nah, kita patokannya adalah nanti buybacknya si roti, buyback mereka di harga berapa average-nya. Logikanya itu kan mereka nantinya kalau buyback average-nya di bawah 1700, pasti mereka nantinya akan menjual ke pabrik lagi kan di atasnya itu gitu. Ya mereka ada kewajiban juga, saham habis buyback itu kan jadi saham treasury, itu wajib ditransaksikan atau dijual kembali di pabrik lagi gitu, di share lagi ke pabrik itu. Jadi menurut saya dengan harga sekarang 1000 dan batasan pembelian dari si roti ini 1700, bukan tidak menutup kemungkinan sejak nanti Agustus ya diketok, sejak mulai mereka melakukan buyback, mereka akan melakukan pembelian menurut saya. Karena dari batasan aja sudah terdiskon 700 per lembar ya. Batasannya 1700 kan. Ini 1000 berarti 700 bagi 1700. Ini udah terdiskon 40% dari batasan maksimal mereka. Apakah batasan maksimal ini bisa dikatakan batasan harga wajar dan lain-lain? Nah ini bisa diperdebatkan juga sih. Cuman kalau melihat seperti ini batasan maksimalnya tinggi banget gitu. Jadi peluang mereka melakukan buyback langsung di awal itu sangatlah besar gitu. Dan dananya itu hanya kalau dari kas 30%. Cuman kalau kita lihat secara aktivitas operasional, secara keterbukaan informasi, mereka menunjukkan bahwa mereka akan menggunakan dana dari kegiatan operasional. Jadi itu menurut saya dengan adanya buyback ini menurut saya menarik sih untuk si roti sendiri. Nah, nanti kita di next video akan membahas laporan keuangan kuartal 1-nya dari roti. Seperti apa? Nanti tonton di video selanjutnya. Jadi itu semoga bermanfaat. Roti akan melakukan buyback, menurut saya worth it. Dan kembali lagi putusan lanjutannya, seperti Bapak Ibu mau membeli, menjual atau hold ya, kita kembalikan lagi ke masing-masing individu. Dan tentunya jangan lupa buat analisa ulang terlebih dahulu. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. Bye bye.